Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pinky Fitra Syarani dari Pendidikan Biologi kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 21130410008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis permasalahan motivasi yang dimiliki oleh seorang siswa dan membantu meningkatkan motivasi tersebut dengan penerapan model ARCS. Perkenalkan, nama saya Dinda, kelas 6 SD. Perkenalkan, nama saya Diana, kelas 6 SD. Bosan. Kenapa bosan? Karena ibu guru hanya berbicara saja dan terkadang memberikan soal dan contoh tetapi tidak disertai gambar. Benar, ibu guru hanya membuat kita mendengarkan saja. Di bagian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya, juga. Karena banyak sekali kata-kata yang asing Dan banyak yang harus dipahami dan dimengerti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, memperoleh informasi bahwa siswa masih mengalami kesulitan menyelesaikan masalah terkait perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, dampak dari kesulitan itu adalah hasil belajar yang kurang memuaskan. Menurut penjabaran sampel, selama proses pembelajaran di kelas, siswa hanya memperhatikan penjelasan guru dan contoh yang diberikan oleh guru, kemudian menyelesaikan soal latihan yang diberikan. Siswa kurang dilibatkan dalam menemukan sendiri konsep materi yang mereka pelajari. Selain itu, siswa juga kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapat mereka di depan teman-temannya. Masih terdapat pembelajaran yang menggunakan metode konvensional. Nah, metode ini membuat siswa merasa bosan, sehingga tidak ada motivasi dari siswa untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengakibatkan hasil belajar siswa yang rendah. Lalu, berdasarkan masalah-masalah yang sudah teruraikan, maka dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran adalah pengelolaan kelas yang kurang optimal. Sehingga diperlukan suatu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu di antara model pembelajaran yang mengedepankan pengembangan motivasi siswa adalah model pembelajaran attention, relevance, confidence, dan satisfaction atau ARCS. Model ARCS ini memiliki komponen yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan perhatian siswa selama pembelajaran. Yang kedua, menyajikan materi yang berkaitan dengan kehidupan sekitar siswa. Dan yang ketiga, menanamkan rasa percaya diri siswa dan menumbuhkan rasa puas siswa terhadap pembelajaran. Nah, penerapan model ARCS ini juga dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Baik, sebelumnya selamat siang. Siang, Kak. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya atau kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Semoga dapat yang Nah, karena di sini sudah hadir ada Dinda dan juga Tiara, mari kita langsung ke pembelajarannya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan kepada kalian mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, yang dimana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini merupakan materi yang sulit kalian pahami tadi. Nah, sebelum kita ke materinya, alangkah baiknya kita refresh dulu pengetahuan kita mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan. Yang pertama, ada yang tahu mungkin hewan ini apa? Hewan ini ngomong soal perkembangbiakan hewan. Hewan ini berkembang biak dengan cara Otoaktivitas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian
kalian terlebih dahulu mengenai pokok bahasan atau apa yang akan kita bahas dan juga mengenai tujuan pembelajaran. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama mengenai perkembangbiakan hewan. Baik, jadi setelah mendengar pemaparan kakak dan juga melihat video tadi, di sini kakak ada beberapa soal yang kakak ingin kalian mengerjakan 3 soal saja dari masing-masing subbab. Nah, jadi 3 soal dari perkembangbiakan hewan dan juga 3 soal dari perkembangbiakan tumbuhan. Jadi dari video dan juga pemaparan materi kakak serta soal-soal yang sudah kalian jelaskan, kalian jawab ini tadi, apakah ada yang sulit dipahami atau belum dimengerti? Ada. Dari Dinda, mana yang sulit dipahami? Nah, dari sini apakah masih ada lagi yang sulit untuk dipahami? Tidak. Oke, karena sudah tidak ada yang tidak dipahami atau sudah paham semuanya materi-materi mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, jadi kakak mau salah satu di antara kalian untuk membacakan apa yang kalian jawab dan apa yang kalian pahami mengenai perkembangbiakan hewan dan juga tumbuhan. Jadi siapa yang ingin maju? Oke, jadi karena semuanya angkat tangan, jadi kita mulai dari Dinda terlebih dahulu. Silakan Dinda untuk sedikit ke depan dan membacakan hasilnya. Baik, terima kasih Dinda, pemaparan materi atau apa yang dipahami mengenai perkembangbiakan hewan dan juga tumbuhan ini sudah sangat bagus, dan juga soal-soal yang dijawab sudah sangat-sangat benar. Nah, selanjutnya karena soal-soal tadi ini ada 10 soal kan, dan kakak hanya minta kalian untuk menjawab 3 di antaranya. Jadi kakak mau kalian menjawab 4 sampai nomor 4 sampai nomor 10 sebagai pekerjaan rumah kalian dan dikumpulkan minggu depan ketika kita bertemu lagi. Dan ketika kalian mengerjakan soal nomor 4 sampai nomor 10, kalau kalian ada hal-hal yang belum dipahami ataupun belum dimengerti, boleh banget kalian tanyakan ke kakak minggu depan waktu pertemuan lagi. Jadi mungkin karena semua sudah paham, jadi mungkin kakak akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika kakak memiliki perkataan atau mengucapkan perkataan yang kurang berkenan kepada kalian. Kakak tutup dengan selamat siang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawancara atau analisis motivasi seorang siswa dan juga mengenai penerapan dari model pembelajaran ARCS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang disampaikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. 이제 들어와 저 기다리는 맘 또 빈자리를 채워줘 Come and fill me up 뭐 담아니들 혼자 간직하고 싶어 거리 가면 like